Saya sambung dengan Pak Tobas tadi ya. Saya minta jawaban pasti dari Kepala PPATK. 349 itu nilai transaksi ataukah memang wujud secara nyata real 349 ada dana? Coba dijawab Pak. Nilai transaksi akumulasi keluar masuknya apa namanya? Itu real Pak, mutasi rekening kan? Dari awal kan kita sampaikan itu mutasi rekening. Mutasi rekening? Iya, memang dari awal kita mutasi rekening. Jadi bukan 349 itu adalah dana real yang harus dikejar. Data real, itu data real. Data real di situ, tapi bukan data ya, dana. Iya, dananya real. Uang ada. Itu ya dana real transaksi ya. Iya. Keluar masuknya suatu debit kredit kan begitu. Benar Bapak, iya. 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 Yang diduga ada ya, potensi. Di situ memang ada gaji, ada transaksi bisnis dan segala macam ya, memang patternnya seperti itu. Data real Pak. Iya, supaya ini ada pemahaman yang jelas di masyarakat gitu loh. Data real itu. Iya, kita ya. ingin hasil forensik itu kami supaya ada pemahaman dari masyarakat bahwa 349 itu adalah dana alur transaksi keluar masuk debit kredit. Kan begitu? Iya. Oke. Dari banyak pihak yang ada di dalam hasil analisis kami yang kami sampaikan, gaji pegawai dan sebagainya ada di situ. Iya, yang kami sampaikan di dalam 300 surat itu. Cukup. Itu yang saya ini supaya ada pemahaman di masyarakat, tidak kan ini heboh ini 349 ini. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding, terlibat debat dengan Ketua PPATK ketika menegaskan bahwa apakah dana 349 triliun rupiah tersebut adalah dana real dari mutasi. Komisi 3 DPR tidak sepakat untuk membentuk Satgas khusus dalam mengungkap dana janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 3, Sarifudin Suding, menyarankan untuk membentuk hak angket atau pansus. Padahal, pada rapat kemarin, Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Pacul, tak setuju dengan pembentukan pansus untuk mengusut kasus transaksi janggal tersebut. Bambang Pacul nggak setuju pansus. Today. Kemenko akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Dalam rapat, lagi-lagi Mahfud MD disindir oleh anggota Komisi 3 DPR. Beni Kaharman menyebut Mahfud sudah mentok dalam menyelesaikan permasalahan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Beni menambahkan bahwa kasus ini tak seharusnya bocor kepada publik. Pak Menko Polhukam adalah ketua komite. Andai kata laporan PPATK disampaikan kepada Pak Ketua Komite, lalu kemudian Ketua Komite menindaklanjuti dengan tata kelola sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan keputusan Presiden tentang komite, hemat saya masalah ini mungkin tidak perlu menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif. Masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak Menko dan pihak-pihak terkait. Hanya mungkin, dan ini surprise yang bagi saya, mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Pasca Mahfud bersikukuh untuk membentuk Satgas dalam mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah, Komisi 3 DPR berbondong-bondong mengusulkan pendapat untuk turut bergabung dalam penyelidikan yang akan dilakukan tim Satgas Mahfud untuk menguak oknum-oknum yang menggelapkan dana tersebut melalui hak angket DPR. 6. Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas
yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang 189 triliun lebih. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Oh Satgas, Pak Menko ya? Oh iya. Tapi saya kira tidak tepat Pak Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dan dengan membentuk pansus Pak di DPR. Bagaimana Pak Kabaris Krim? KPK. Itu Pak, setuju Pak Menko Polhukam? Setuju Pak ya? Bentuk angket. Pak Menko setuju. Kita bentuk angket dengan pansus supaya ini kita bisa lakukan proses penyelidikan terkait menyangkut masalah 349 dan 189 triliun. Saya masih ingat Ibu Menkeu berapa tahun silam kasus Bank Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah ini huge money. Waktu itu Ibu ya. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Saat penutupan rapat, Mahfud, selaku Ketua Komite TPPU, telah menyerahkan 300 dokumen laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan ke pimpinan Komisi 3. Kata Mahfud, dokumen itu bersifat rahasia, sehingga tidak bisa diungkap ke publik, melainkan hanya ke Komisi 3. Sebelum rapat ditutup, Ketua Komisi 3, Bambang Wuryanto, alias Bambang Pacul, menyampaikan usulan supaya rapat hari ini membuahkan suatu kesepakatan. Di antaranya, menyepakati dukungan terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan Komite TPPU kemarin. Dukungan itu diantaranya, keputusan Komite TPPU yang akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA atau LHP nilai agregat sebesar 349,87 triliun rupiah dengan melakukan case building atau membangun kasus dari awal.